Untuk mempermudah penulisan konfigurasi elektron untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang tinggi, maka di sini kita bisa menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Ada contohnya helium, neon, argon, dan kripton dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk konfigurasi elektron gas mulia memiliki kecenderungan yang sama, ya, di mana dimulai dari neon sampai argon dan seterusnya memiliki elektron valensi ya. Jadi di sini ada istilah elektron valensi, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar atau pada tingkat energi terluar ya. Jadi contohnya kalau di sini neon, maka konfigurasi elektronnya adalah yang tingkat energi terluar, berarti 2 ya, tingkat energi 2. Maka di sini adalah elektron valensinya ya. Ini untuk golongan A ya, karena penentuan elektron valensi untuk golongan B itu sedikit berbeda. Nah, sedangkan untuk yang argon itu yang 3 ya, jadi 3s2 dan 3p6 ini adalah elektron valensi namanya. Sedangkan untuk elektron yang bagian dalam ya, jadi contoh yang argon tadi, kalau 3s2 dan 3p6 adalah elektron valensi, maka elektron yang di bagian dalam ya, yang ini itu disebut dengan elektron inti atau elektron core ya, core elektron. Nah, kita lihat kecenderungan untuk unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi yang sama ya, tentunya sama, yaitu 8 ya, karena di sini golongan 8A. Nah, kecenderungan yang mirip adalah di sini dilihat Ns2 dan Np6. Semua sama sampai ke bawah ya dalam satu golongan. Yang membedakan di sini nilai N-nya ya, nilai N-nya. Nah, kecenderungan ini yang digunakan sebagai dasar untuk mempermudah penulisan konfigurasi elektron untuk unsur-unsur lain selain gas mulia yang memiliki nomor atom yang tinggi, atau untuk mempersingkat ya. Jadi digunakan konfigurasi gas mulia untuk mempersingkat penulisan konfigurasi elektron. Contohnya Na nomor atom 11 ya. Maka kita lihat unsur gas mulia yang mendekati dengan nomor atom Na adalah Ne, yaitu dengan nomor atom 10. Maka di sini kita tulis dalam kurung siku ya, Ne. Lalu kita lihat untuk Ne konfigurasi terakhirnya adalah 2s2 2p6 ya, maka 2s2 2p6 di sini posisinya ya. Maka setelah ini kita mulai lagi dari 3 tentunya ya. Jadi di sini 3s 1 karena sisa elektronnya 1. Ketika kita jumlah Ne 10 dan S ini elektronnya 1, maka jumlahnya 11. Jadi konfigurasi elektron untuk 11 Na adalah ini. Ya, jadi tidak perlu kita menulis panjang. Kalau misalnya kita mau menulis panjang, maka seperti yang Ne ini, 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Ini mudah sekali. Nah, untuk mempermudah cara menghafalnya, ini kalau kita lihat urutannya ya, maka ini urutan pertama, ini urutan kedua, kemudian ini ketiga, dan ini keempat, dan seterusnya sampai bawah. Nah, cara menghafalnya ya, itu kita tinggal menggunakan hafalan jembatan keledai ya. Jadi heboh negara Arab karena serangan ranjau. Lalu kita hitung ketika dia urutan pertama, maka nanti setelah kita tulis HE dalam kurung siku, maka untuk selanjutnya konfigurasi elektron selanjutnya itu dimulai dari setelah angka 1. Jadi 2s ya, jadi NS. N-nya itu berdasarkan dari urutan unsurnya. Jadi kalau misalnya tadi Na dia dekat dengan Ne urutan kedua, maka dimulai dari setelah Ne adalah 3s. Oke. Sedangkan untuk K 19 yang dekat dengan 19 adalah AR 18. AR urutan ketiga. Maka setelah AR dalam kurung siku, kita memulai konfigurasinya dari 4S ya.
setelah 3 4S. Tinggal untuk elektronnya itu tinggal mengikuti saja ya. Nah, kalau yang BR misalnya 35 BR, yang dekat kan 36 tapi tidak boleh berlebih ya. Jadi harus kurang dari nomor atom dari yang akan kita buat konfigurasi elektronnya. Maka untuk 35 BR kita gunakan AR. AR urutan ketiga, maka dimulai dari 4S. Ya, jadi setelah AR kurung siku 4S2. Kemudian diteruskan ya, sesuai dengan jumlah elektronnya. Nah, untuk yang penulisan selanjutnya kita bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Ini mudah sekali. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan bilangan kuantumnya. Di sini contoh yang untuk Na kita akan menentukan bilangan kuantum dari elektron valensinya yaitu 3s1. Maka bilangan kuantum utamanya adalah 3 ya, karena di sini terakhir pada tingkat energi ketiga ya ini. Karena elektronnya berada pada orbital s, maka di sini nilai L adalah 0 untuk orbital s. Lalu ml-nya di sini 0 ya, 0 karena ml atau bilangan kuantum magnetik itu didasarkan pada nilai L, yaitu plus L sampai dengan minus L atau minus L sampai dengan plus L ya. Nah, karena L-nya 0 maka ml-nya juga 0. Lalu bagaimana dengan bilangan kuantum spin? Kita tahu bahwa untuk orbital s ya memiliki satu orbital degenerasi ya. Sehingga karena di sini elektronnya adalah 1, maka elektronnya kita isi ke atas ya, spin ke atas. Dimana spin ke atas ini nilainya adalah plus setengah, maka ms-nya adalah plus setengah. Nah, apabila dibalik pertanyaannya, dari bilangan kuantum ini, dari satu set bilangan kuantum ini, bagaimana konfigurasi elektronnya, dan ini merupakan satu set bilangan kuantum untuk elektron valensi dari unsur apa? Dari serangkaian bilangan kuantum ini kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Kita lihat di sini n sama dengan 3 ya, maka di sini kita peroleh 3 ya. Lalu untuk L sama dengan 2 merupakan orbital D. Nah, untuk menentukan berapakah jumlah elektronnya, kita tahu bahwa orbital D itu memiliki 5 orbital degenerasi ya, yang mana dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, elektron terakhir di sini berada pada kuantum magnetik ml0 dan ms-nya min setengah. Maka posisinya ada di sini, di mana elektronnya spinnya itu min setengah, yang artinya menuju ke bawah panahnya ya. Jadi kita tulis terlebih dahulu menuju ke bawah. Menurut aturan Hahn bahwa untuk pengisian elektron itu harus spin paralel terlebih dahulu, baru penyusunan berlawanan ya, atau baru berpasangan. Maka kita tulis semua elektronnya, kemungkinan elektronnya sampai dengan terakhir pada posisi ini ya. Jadi kita mulai dari atas, baru kita buat lawannya ke bawah. Nah, berarti selesai ya. Maka sekarang kita hitung jumlah elektronnya. Di sini ada 2, 2, 2, di sini 1 dan di sini 1. Maka di total ini adalah 8. Maka kita bisa mendapatkan elektron valensinya adalah 3d8. Nah, setelah diperoleh 3d8, maka kita bisa meneruskan ya. Jadi ditarik ke belakang. Ya, sebelum 3D maka ada 4S. 4S2 ya tentunya karena dia sudah full, karena terakhirnya adalah 3D. Kemudian sebelum 4S ada 3P dan seterusnya sampai dengan tingkat energi yang paling rendah yaitu 1S.
Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan ini adalah unsur nikel ya, dengan nomor atom 28. Tinggal dijumlah saja jumlah elektronnya, karena jumlah elektron untuk ini adalah konfigurasi elektron keadaan dasar, maka artinya jumlah elektron menunjukkan juga nomor atom ya. Nah, di sini adalah diperoleh 28 merupakan unsur Ni. Baik, seperti itulah penjelasan terkait konfigurasi elektron. Mudah sekali ya. Semoga membantu. Terima kasih.